Welcome to Karinding, Rancasari berdiskusi dan berunding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Rancasari. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan perdana Karinding, yaitu Kecamatan Rancasari berdiskusi yang dipelopori oleh KNPI Kecamatan Rancasari. Dan untuk tema pertama kita mempunyai tamu yang spesial dari IKADIN Kota Bandung. Punten, IKADIN bukan Kadin ya. Saya Kadin mah Kamar Dagang dan Industri. Kalau ini mah IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia ya. Jadi advokat bukan Kamar Dagang dan Industri ya. Jadi kali ini tema apa Kang Kiki yang akan diusung untuk perdana podcast Karinding kali ini? Oke, untuk warga masyarakat Rancasari, khususnya umumnya untuk seluruh warga Kota Bandung, alhamdulillah hari ini tadi disampaikan oleh Bu Indah, kita kedatangan seorang pakar ahli hukum, ada advokat mungkin pengacara, alhamdulillah Kang Freddy dan Kang Boy. Saya bilangnya Kang aja ya Kang ya. Ya, siap. Kalau di Sunda itu biar kelihatan akrab. Siap. Untuk tema hari ini kita akan mengambil salah satu yang menjadi menjadi konsumsi publik. Jadi kalau istilah dalam media sosial itu atau dalam hukum atau dalam kapan ada istilah no viral no justice. Nah ini agak sedikit ini ya karena hukum ini kalau tidak viral tidak akan pernah jadi bahan untuk obrolan. Nah, bahkan dari viral itu Kang ya bisa sampai tembus ke tingkat paling atas loh. Ini hebatnya. Jadi ketika kita bicara dengan masyarakat bawah bahwa dah senjata orang mah ya nama cenah maksudnya melalui media sosial. Nah jadi kan media sosial itu kan bukan sebagai kalau dalam ilmu hukum mungkin klarifikasi kalau saya salah bukan sebagai bahan untuk menjadi bukti atau apapun ya. Nah lebih ininya mungkin kalau ada masalah hukum lebih baik ada wadahnya, ada sarannya, ada tempatnya. Nah hari ini kita tadi pagi udah melaksanakan launching posko. Tadi dikatakan di pembukaan oleh Kang Freddy bahwa mungkin ini pertama untuk Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih pun mempunyai program hal yang sama. Mudah-mudahan dengan adanya IKADIN ini menjadi tempat dan wadah segala masalah hukum masyarakat yang ada di wilayah Rancasari bisa dikonsultasikan, bahkan tadi infonya sampai ke pendampingan, sampai istilahnya didampingi apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu gratis gitu Bu Indah. Jadi hari ini yang mau ditanyakan apa Kang? Nah, yang mau ditanyakan nih. Harus viral dulu baru ditindak. Jadi ini ya jadi rame tuh Kang. Jadi seakan-akan hukum itu udah lemah gitu kan. Dan tadi betul disampaikan ketika pembukaan jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan itu memang menjadi realita Pak. Ya. Jadi apakah harus viral baru ditindaklanjuti atau seperti apa Kang Freddy? Coba. Baik, makasih untuk Bu Indah ya dan Pak Kiki yang saat ini sama-sama di sini. Memang sebetulnya kalau kita berbicara soal hukum itu ada ranahnya. Seperti yang kata tadi bahwa kalau kita bicara masalah hukum pidana ada aturannya. Gitu loh. Apa aturannya? Kita bicara awalnya adalah laporan di kepolisian, gitulah. Tetapi kalau kita mau bicara masalah ranah perdata, ada di masalah ke pengadilan. Itu ya yang menjadi pegangan. Karena di dalam undang-undang pun itu disebutkan bahwa perkara-perkara yang memang khususnya misalkan seperti perkara pidana, kalau memang ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka langkah lanjutannya adalah melalui pihak penyidikan kepolisian. Tetapi memang kita tidak bisa juga pungkiri kalau perkara-perkara ini kalau misalkan seperti yang katakan tadi no viral no justice, ya memang kenyataannya seperti itu. Pada saat ini ya Pak. Fenomena saat ini memang seperti itu. Kita bisa lihat sendiri. Kalau memang tidak viral, seolah didiamkan.
saya katakan didiamkan mungkin tidak juga, tetapi ada yang dianggap lebih urgen atau lebih penting sehingga mereka melupakan gitu. Contoh kayak ya kita buka-buka aja yang kita tangani misalkan kasus Vina. Ya. Bayangkan tahun 2016 pada waktu itu, ya, yang saat itu tidak viral sama sekali karena tertutup oleh kasus lain Jakarta, Jessica. Oh ya betul. Ini kan jadi gitu. Ya. Sehingga ya alhamdulillah saya katakan ini gubernur kita yang terpilih ini Pak Deddy Mulyadi kemudian mengungkap perkara ini, kemudian ini diserahkan oleh Kak Deddy ke DPR Pradi Pusat dan kemudian kami yang melaksanakan. Ya memang posisinya seperti itu. Jadi kalau memang tidak diviralkan kayaknya memang sudah menjadi satu sudah menjadi satu perubahan sosial baru kan? Bukan. Kalau memang tidak viral itu ya nggak ditangani gitu. Seperti itu kayak seperti. Tapi setuju nggak dengan konsep no viral no justice? Setuju nggak, Pak Freddy? Saya dikatakan setuju, boleh setuju, ya. Tidak setuju juga, bukan saya tidak setuju, karena memang hal-hal seperti ini memang harus diviralkan dulu baru. Karena kalau misalkan tidak itu, ya kita bisa lihat sendiri, terutama masyarakat kecil. Ya, yang betul-betul yang mereka tidak terteropong oleh akses yang Oke, siap Kang. Jadi hadirnya IKADIN ini nih, apakah akan memberikan warna baru ya terkait masalah hukum? Kan mungkin IKADIN punya tujuan, punya konsep atau hal yang berbeda. Ini kan sebenarnya bahasa no viral no justice ini ya sangat kurang elegan lah Pak. Jadi nanti ujung-ujungnya masyarakat siapapun yang akan mengadukan masalah hukum bukan pada proses yang benar. Nah, saya pengen tanya nih, ketika kita punya masalah hukum, nah prosesnya itu bagaimana nih? Caranya seperti apa? Harus ke siapa? Harus kemana nih? Gitu kan? Bahkan tidak sedikit kan banyak nih, ya yang mengadakan gitu kan? Ada yang ya samalah konsultasi hukum tapi ujung-ujungnya tetap tidak ada solusi akhirnya, endingnya gitu kan? Nah ini masyarakat pengen tahu nih, hadirnya IKADIN ini apakah akan memberikan warna terbaru? Jadi ketika ada proses pelaporan atau misalnya konsultasi hukum dan dibawa ke ranah pengadilan, itu benar-benar ditangani dengan signifikan atau dengan komprehensif lah. Gitu, jangan sampai kali itu KDG sami wae geningan gitu kan, tetap kudu viral heula gitu kan. Nah itu yang menurut bahkan sampai anak-anak muda loh Pak, sampai punya prinsip seperti orang bisa rame karena di media, dan di media mah dia ke blow up semuanya. Itu hebatnya media, bahkan media ini menjadi kekuatan penting untuk masyarakat kelas bawah. Kalau kelas atas sih nggak penting lah, mereka kan punya duit nih. Kalau masyarakat kecil nggak punya duit mau mengadakan hukum, nah saya pengen tahu IKADIN ini bentuk warnanya seperti apakah gitu kan? Apakah udah berapa tahun gitu kan? Ada hal yang memang tadi disampaikan luar biasa ketika ada kasus Cirebon kan, hadir di situ. Nah itu menjadi apa ya? Saya sendiri pun, ini hebat nih. Sekelas Pak Oto dan tim mau gitu kan? Terjun. Bahkan dengan biaya sendiri. Nah itulah Pak. Jadi gimana nih IKADIN dengan bahasa novel menjadi sekarang memang seperti itu, jangan sampai yaitu masyarakat stuck. Nah, coba. Baik, makasih. Memang kalau persoalan seperti yang tadi Bapak katakan, prosedur hukum tetap harus dijalankan. Oke. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau misalkan ini adalah perkaranya perkara pidana, maka dicoba dulu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Dilaporkan dulu nggak ke kepolisian? Sebelumnya kita coba dengan ajas musyawarah mufakat. Namun kalau itu pun tidak terjadi, kemudian deadlock, maka si yang dirugikan ini ya bisa melaporkan kepada pihak kepolisian dengan perkara-perkara apakah itu penipuan atau penggelapan ataupun apapun namanya. Nah dari prosedur itulah kita akan mengawal terus. Setelah dia lapor, kemudian kita akan mengawal laporan ini untuk menyelesaikan bagaimana penyelesaian di kepolisian.
Apakah kemudian karena sekarang kan ada lagi yang namanya restoratif justice. Tahu supaya mungkin dari kelas otomatis ya kalau menengah ke atas mungkin bisa ya untuk istilahnya mah kan kalau konsultasi Kadin itu gratis apabila yang tidak mampu. Nah intinya mah yang mampu otomatis sebenarnya ada rate berapa gitu ya seberapa. Kaget nggak sih kalau kayak gimana gitu kan? Karena katanya sih Pak, kalau acara kan dihitungnya per kasus atau gimana gitu. Tapi saya kalau Kadin enggak lah ya. Ya maksudnya kan saya kayak gini ya, saya mau ke dokter. Kalau dokter umum kan budgetnya segini, kalau dokter spesialis segini, apalagi sub spesialis kan segini lah. Gimana Kang Boy? Saya sih menambahkan izin Ketua, izin Pak. Sebetulnya ya banyak juga masyarakat yang belum tahu ya Bang ya, bahwa kami advokat Kadin itu ada kode etik Bu. Oh. Kita pasang iklan aja tidak boleh. Ya bukan begitu Ketua. Betul. Dan menjanjikan tidak boleh dan tarif atau jasa meskipun di undang-undang diizinkan itu pada dasarnya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan Bu. Oke. Jadi nggak semua Direct gitu ya? enggak lah, kita juga punya hati nurani lah. Jadi enak ya Bu ya. Bahkan satu lagi Bang ya, setiap advokat itu wajib dalam 1 tahun untuk mengerjakan kasus pro bono ya Bang. Salah satunya kita implementasikan di seperti ini. Nah tadi Kak Geki singgung kan no viral justice. Kalau saya lihat sih, saya banyak ngobrol sama anak muda yang ada baiknya. Ini kan ada perubahan apa ya? Reformasi, iya. Kalau menurut saya sih basicnya dari ketidakpuasan masyarakat mungkin ya Bang ya, atau yang ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan beberapa oknum penegak hukum. Jadi tidak viral, tidak ada keadilan. Itu menggema sampai ada bla bla bla. Nah saat ini menurut saya dalam perspektif yang lain justru media sosial kalau kita gunakan sebagai alat positif itu juga bisa menjadi media ini ya Pak. Betul, kalau penyeimbang. Sekarang masyarakat mempunyai power penuh untuk hashtag misalkan contoh di pihak kepolisian kita bisa hashtag ke Pak Kapolri, hashtag Pak siapa, hashtag Presiden dengan bebasnya. Nah hal ini juga menjadi bahasan kami praktisi advokat. Makanya terakhir kita ngobrol di titip Pak Ketua Umum ya, Pak Oto Hasibuan, pilar no justice itu antitesisnya access to justice. Makanya Kadin mempelopori untuk bagaimana memberikan akses dan kemudahan ke masyarakat begitu kan? Jadi apa ya? Jadi Kadin membuka jalan bagaimana caranya masyarakat bisa keadilan. Ini ada ketua harian saya. Gitu. Ini ada ketua harian saya. Kita boleh berbangga ya Bang ya di Kadin Bandung. Mobil keliling pelayanan penyuluhan dan bantuan hukum keliling mungkin ini yang pertama di Indonesia. Ya Bang ya. Khususnya untuk di Bandung ya? Khususnya untuk di Bandung. Khususnya untuk di Bandung. Yang lain belum ada? Yang lain belum ada? Ibu bisa tanya. Komen kayaknya. Izin komen. Karena apa ya? Kita berpikir ya Bang ya, waktu itu kita rapat-rapat ngobrol-ngopi. Bang, aku bilang izin. Kenapa? Saya ketemu dari PN Bandung, ketemu masyarakat mau lapor Bang ke Pos Bakun. Aku bilang enggak Bang. Tapi malu, apakah ini terjadi di beberapa kayak ya jangan gitu Kota Bandung masih ada yang malu tuh. Padahal Kadin punya pos baku misalnya ya Bang ya. Yang seperti tadi Bang Freddy bilang, kita dampingi sampai selesai dari mulai konsultasi ini sidang gratis. Tetapi permasalahannya kita cari akal ya Bang. Ini ada yang salah, tapi kita nggak cari salah dan benar ya. Apakah memang tidak tersosialisasikan atau apa? Padahal masyarakat termasuk ya anak-anak muda lebih pintar sekarang akses yang kayak gini kan media bisa sosial. langsung mencari ya. Zaman kita Bang kita rebutan di Unpad ya. Perpustakaan KUHP kemana Kang Kiki gitu kan ya. Makanya saya ada teori yang Muhtar Kusumat aja ya Bang ya. Bahwa hukum adalah alat mengontrol sosial. Dengan teorinya waktu Pak Danwit dari Swiss bilang, boy hati-hati ada Bang Peri juga. Selamat datang era Lex Informatika. Ketika orang bisa langsung berhubungan ke Amerika hanya dengan one to many, many to money. Nah,
mungkin juga hal ini menjadi apa ya, potensi masyarakat. Kalau misalkan ada kayak kami kini membina ada edukasi gitu. Kalian kalau misalkan ada misalkan kekerasan, benar ada korban. Iya. Oke, Kang Boy, makasih. Jadi tadi ada sedikit perubahan mindset, akses ya. Akses to justice. Akses to justice nih. Ini agak mungkin baru itu PR kita bersama ya, kita gitu kan. Tapi Kang Gigi sebentar ya, saya potong. Seperti lingkungan izin, itu kan titipan ya, pemahamannya digeser dulu gitu kan. Lingkungan hidup itu titipan anak cucu kita. Begitupun akses to justice, program to justice, ini bukan cuma tugas kita kan untuk menjaga lingkungan. Tugas Kak Kiki, Ibu Indah. Tugas kita semua lah ya. Iya, tugas kita semua. Jadi ketika kita udah siapin ya Bang ya, ini aksesnya perintah Ketua Umum Pak Oto Hasibuan, kita berikan akses to justice sehingga ada pertama kita launching mobil ini diharapkan bisa langsung ke titik-titik, nggak usah nunggu datang ke Puspaku. Itu juga nanti sedang dirapatkan sama beliau jajaran pengurus pusat juga untuk tambah armada ya Bang ya. Iya. Itulah kan. Kalau saya lihat kan tagline-nya IKRIN ini ada selain konsultasi gratis, ada penyuluhan, pendampingan. Nah, yang paling penting adalah gini, ada nggak cara atau misalnya untuk ini kan istilahnya kenapa banyak terjadi kasus, banyak terjadi masalah hukum karena tidak atau kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum. Betul sekali. Ini kan yang terpenting adalah kita harus sadar dulu hukum. Karena ketika tidak memiliki kesadaran hukum, itu implementasinya pasti dampaknya akan ke hukum itu sendiri. Nah, maksudnya gini, IKRIN ada nggak kegiatan atau bentuk misalnya bagaimana sih supaya masyarakat itu benar sadar hukum? Punten-punten Kang sekarang ya, gimana nggak ngeri seorang aparat, contoh misalnya ya, di depan ada aparat, anak kecil pun sudah tidak ada rasa hormat. Gitu kan, naik motor pakai helm belanja nggak? Nah, gitu kan, agak anget deh kan. Maksudnya gini nih. Aparat yang mana nih Kang? Hah? Ada Pami helm kumaha deh. Jadi sekarang tuh oknum ya. Oknum lah. Misalnya gini, bagaimana kan supaya kita kalau melihat aparat penegak hukum, ini ada aparat kita tertib lah. Ini mah aparatnya ada, anak kecil juga udah nggak ada rasa takut Pak. Ini kan PR nih para praktisi, advokat yang istilahnya Tuhan kasih keluasan ilmu ya. Saya tuh lebih pengen pemuda di sini tuh khususnya wilayah Ranjasari bagaimana sih cara menyadarkan supaya masyarakat itu sadar tentang hukum, karena itu kalau menurut saya ya fundamentalnya di situ. Karena ketika masyarakat sadar akan hukum, tidak akan ada istilahnya orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Nah itu Bu. Saya nambahin Kang Kiki, untuk masalah kesadaran hukum untuk masyarakat, kadang-kadang yang paling sulit adalah literasi. Bagaimana dia mau berliterasi tentang sadar hukum, karena posisinya literasi Indonesia juga sudah kurang gitu ya. Jadi istilahnya mah bola salju lah gitu ya kalau misalnya terus, karena dengan kurangnya kurangnya pengetahuan, malas baca, akhirnya dia juga aware lah ya, aware. Dan itu merupakan tugas kita semua istilahnya bagaimana menyadarkan mereka, dan posisinya intinya harus banyak lagi ke lapangan untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa hukum itu intinya bukan untuk yang tumpul ke bawah, tapi justice untuk segala kalangan. Itu merupakan tugas kita semua. Dengan adanya IKRIN ini, menurut saya tadi kita sebagai aparat kewilayahan memberikan masukan, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bahwa IKRIN ini merupakan salah satu lembaga advokasi Indonesia yang akan memberikan akses kepada masyarakat untuk masalah hukum. Boleh nambahin Bu? Boleh. Tadi Kang Kiki bilang pertanyaan, ada law in action, ada law in the book. Law in action itu berarti hukum yang tidak tertulis di masing-masing daerah, suku, ras, dan contoh Kang Kiki. Zaman kita mungkin ya Bu ya, kalau lewat orang tua, punten, ini ngalaku, itu sebetulnya hukum yang tidak tertulis ya Bang ya. Kalau misalkan makan, mangga nusuk bola, itu law in action. Betul. Ada yang diimplementasikan jadi hukum ada. Nah hal-hal yang etik, yang fundamental yang tadi sebetulnya juga sudah terkikis ya Bu. Sudah terkikis. Hampir habis.
Nah, berarti kan waduh bisa Salah saya. Nah, 5, 4, 1, 2, 4, 3 ya banyak. gitu. Adakah konsep nih mengenai hal itu? Karena betul kata Bu Ina tadi, SDM paling penting, Kang Boy. Saya tambahkan, Pak. Saya orang Jawa Barat. Saya Sunda. Abang ini orang Sumatera. Saya banyak belajar. Bagaimana dari apa sih Bang? Misalnya tulang ke apa, ke opung, dan kita berbeda. Mereka masih pakai itu. Termasuk Menjaga ya, apa menjaga sih Bang? Kalau adatnya. orang kan apa? Etika. Etika ini kalau meskipun lebih tua. Nilai. Dulu kan selalu saya ingat waktu zaman saya SD, SMP, Gimana, itu Bu? kan PMP, wah, Ya. ini banget, Bang, apa namanya? Jadi memang betul. Membekas banget. Jadi memang betul seperti yang katakan tadi bahwa antara pemerintah dengan masyarakatnya memang harus ada keseimbangan. Betul. Iya. Keseimbangan dalam hal ini seperti pemerintah juga jangan lupa bahwa mereka juga punya tugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Apalagi seperti yang dikatakan bahwa masyarakat, terutama untuk masyarakat yang SDM-nya betul-betul di bawah. Ya. Ya, kita sebagai kami lah katakan sebagai praktisi hukum juga tidak akan bisa bergerak terlalu banyak kalau misalkan ruang ini tidak diberikan oleh pemerintah. Nah, saya makanya sehingga saya terus terang ya, saya dalam hal ini saya berterima kasih sekali dengan adanya kerjasama di antara kita diberikan ruang ya untuk bisa terjun masuk ya ke masyarakat langsung dengan bantuan ataupun fasilitas yang diberikan oleh Negara lah ya. pemerintah setempat dan oleh kecamatan. Karena tanpa itu pun juga kita juga akan kesulitan untuk masuk ke wilayah itu. Iya. Jadi memang ini para keduanya harus ada keseimbangan. Karena kami juga tidak akan bisa berjalan sendiri kalau pemerintah juga tidak mendukung kita. Iya. Betul. Nah, seperti yang tadi buat nilai-nilai ini sudah terkikis seperti yang katakan tadi. Bagaimana kita sekarang ini menghargai orang? Kenapa? Etika itu yang sudah Moralitas Bang. yang tidak dilakukan. Betul. Sudah terkikis gitu. Nah, kita seperti yang kata zaman kita masih ada, sekarang mana? Kita tidak pernah dibelajarkan bagaimana beretika dengan baik, gitu loh. Seperti contoh tadi yang katakan, kita misalkan saya betul-betul saya orang Batak. Itu ada norma-norma. Kalau saya misalkan ada kakaknya ibu saya yang laki-laki, saya itu harus betul-betul hormat. Ada nilai-nilai itu yang tidak hilang. Nah, di kita sekarang ini nilai itu sudah Nggak ada. sama sekali udah nggak boleh bisa. Ya, Jangan kan bicara ke orang lain, bicara ke orang tua aja terkadang mana ke mana, terkadang begitu. Bahkan yang akan lebih ini jangan aja, bro kalau ke mana? Itu ke orang tua, jadi di mana etika yang Nah, gitu, perubahan seperti ini tuh apa sih penyebabnya, Pak? Kalau kita pengen lebih pasti, karena kan mungkin zaman Kang Boy, zaman Pak Freddy, zaman Bu Indah, ini kan pelaku sejarah lah ya dalam artian dari pernah mengalami tahun ke tahun lah. Nah, itu kan dulu kok generasi. ini sekarang seperti ini, bahkan tadi kata-kata Pak Freddy ke orang tua pun tidak rasa hormat. Nah kan, makanya dari esensi hukum ini seperti apa sih konsep yang harus kita mulai lagi? Berarti kan kita harus cari solusi nih Pak. Ya, masanya kita kalah dengan situasi seperti ini. Nah, makanya mungkin adanya IKADI, kolaborasi sinergi dengan pemerintah tadi disampaikan, bisa kita memberikan solusi. Minimal kita berikhtiar. Itu kan masa kan ngeri lah lihat situasi hari ini. Makanya kenapa saya selalu menggaungkan, yuk Sekarang ada anak muda. harus ada sadar hukum lah. Gitu. Bodoh ibunya, ada anak muda ibunya, Iya. bodoh bapaknya, Nah, kan seperti itu ya. Oke. Tapi mungkin ada tambahan ya, mungkin bisa memberikan masukan kepada kita semua. Kalau menurut pengalaman kita gitu ya, dulu mah saya tuh hafal butir-butir Pancasila sampai hafal, Betul. sampai ada ujiannya dan segala macam dan harus ngapain. Tatkala ada begini-begini, kamu harus apa? Pilihan A, B, C, D. Berarti kita akan menulis apa yang menurut kita betul kan Bang? Betul ya, istilahnya seperti itu. Sekarang mungkin itu yang perasaan saya, nilai-nilai yang kurang. Apalagi sejarah. Anak-anak saya sekarang kalau ditanya sejarah, dulu makan tahun sekian ada apa? Yeah. Apa? PSBB segala macam. Betul. Ya. Tapi minimal hal itu janganlah kita melupakan sejarah, karena sejarah itu akan membentuk
karakter jati diri bangsa kita sendiri. Mudah-mudahan nanti kalau yang sudah ada mah kan susah dimasukin lagi ya. Betul. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan untuk pembentukan karakter dari mulai itu. Kembalikan lagi kepada norma-norma Pancasila itu yang harus dari dasar ya Bang ya, SD. Makanya Kak Kiki saya bilang tadi waktu Bang Beli bukan, aku bilang ya, Abang terharu ya, karena IKADIN itu organisasi advokat yang paling tua ya Pak. Ya. Dan organisasi advokat yang perjuangan istilahnya. Silakan Kang Kiki keliling Indonesia pasti kalau untuk ini pasti IKADIN. Dan ya semangat itu ketum kita terus ditanamkan. Nah, salah satunya itu fundamental terkait perubahan, karena nggak mungkin juga kita menghentikan atau menghentikan ini secara teknologi Pak ya. Istilah ada orang bilang kan yang akan tenggelam itu yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Adaptasi. Iya. Nah seperti kasarnya reformasi hukum, pembaruan hukum, sistem peradilan di Indonesia sebetulnya udah baik ya Bang ya, tetapi moralitas penegak hukumnya apakah kembali lagi seperti apa? Ibu Indah tadi bilang, saya jadi ingat dulu Bu, PMP penting. saya pikir undang-undang sampai ditalar kan Bu ya, Iya. sekian Dari pembukaan sampai butir ini undang-undang pasal-pasal apa saya sampai pasal 34 Waduh. bikin miskin dan yang terlantar di negara. Nah ini kan nggak berubah loh ya Bang ya. Fakir miskin ini tanggung jawab negara. Ya saatnya juga dengan pembenahan hukumnya. Semoga lah alat ini podcast Rancasari ini menjadi titik tolak untuk Indonesia sampai doakan. Amin. Kenapa? Ya kalau tidak dengan kita dimulai dengan aksi nggak akan ada reaksi. Nah, itu Jadi yang- Akang ini udah itu viral to justice, saya jawab akses to justice. Kita jangan menyerah. Oke. Jangan sampai kayak gini nih. Ada apa istilahnya mah apa nih? Baik di kata-kata tapi tidak baik di aksi. Karena sekarang itu orang sebegitu mudah menjabarkan Pak. Iya betul. Ya, punten-punten gampang menjabarkan, tapi realitanya Terlalu antara banyak. ucapan dengan perbuatan itu tuh antara bumi dan langit. Kalau menjabarkan masalah kayak gini harusnya seperti ini, itu kata-katanya bagus. Ya. Yang paling susah itu adalah eksekusinya. Dari setiap kata yang disampaikan, kalau dibarengi dengan perbuatan, insya Allah tidak akan ada lagi implikasi hukum atau masalah hukum yang berlaku. Karena antara ucapan dan perbuatan, ya itulah. Tapi kan dimulai dari titik ini Kang Kiki. Nah. Dari mulainya kita intinya untuk memberikan akses kepada masyarakat kepada hukum. Amin. Melalui momen ini, hari Jumat ini, momen tanggal 24 ini, mudah-mudahan kata-kata yang baik itu menghasilkan apa? Aksi yang baik. Aksi yang baik melalui IKADIN Road to Kecamatan Rancasari. Oke, karena ini mungkin apa ya, obrolan kita Harus ada 40 juga kan gitu. mungkin saya secara kelembagaan maupun pribadi sangat mengapresiasi Pak. Mungkin nanti di closing statement terakhir bahkan obrolan kita jangan sampai hanya di sini, karena mungkin masyarakat juga perlu tahu apa sih yang sebenarnya dilakukan IKADIN itu, ya tujuannya untuk apa dan sebagainya, supaya apa ya, tadi kembali lagi SDM-nya kita benar-benar unggul, benar-benar kalau tagline-nya Jawa Barat betul-betul istimewa. Jangan lagi ada istilah itu kata-katanya bagus tapi aksinya nggak ada. Gitu. Ya, Ya, wajib jadi disimpulkan juga Kang Kiki. betul. Tetap kalau ada permasalahan, prosedur hukum apabila pidana masuk dulu ke kepolisian. Betul. Ya, Sesuai itu prosedur. sesuai prosedur. Kemudian apa data ke pengadilan. Ya. Betul. Nah, kemudian prosedur-prosedur itu dilakukan, kemudian nanti ada advokasi dari pendampingan dari IKADIN, dan apabila yang jadi jangan sampai sieun dipacok bahasa bagi warga jangan masalah IKADIN advokat jangan gitu gula ya. Jadi itulah mungkin tahapan prosedur tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan akses to justice bagi warga Kecamatan Rancasari akan lebih baik lagi. Betul nggak nanti? Setuju. Mungkin sebelum kita tutup, buat seluruh warga masyarakat khususnya Rancasari, semua elemen, semua kalangan, jangan pernah ragu ya kalau ada masalah hukum Datang ke kecamatan. atau ada istilahnya pengen konsultasi hukum, datang. Sekarang Rancasari, Kecamatan Rancasari itu ada posko untuk masalah bantuan hukum apapun, dari tingkatan paling bawah sampai tingkat paling atas.
Ikadin akan membantu seluruh permasalahan yang ada di wilayah Rancasari. Itu Pak, mungkin sebelum ditutup. Dan Ketua KNPI bisa di-tag ya, bertanya kepada Ketua KNPI. Nah, jadi mulai hari ini, tadi katakan ini Jumat berkah ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau saya sih aku yakin lah ya, setiap apapun yang kita niatkan untuk kebaikan, setiap apapun untuk kemaslahatan, Amin. pasti ada jalannya. Amin. Dan hari ini pun tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah tertulis dalam mulai Betul, Mahfud Ya. bahwa Kang Boy, Kang Freddy, Bu Indah, saya ke seluruh masyarakat hari ini ada layanan posko atau bantuan. Oke, bagi seluruh warga Rancasari, baik di kalangan pemuda, ibu-ibu, mama atau siapapun yang ingin berkonsultasi, sekarang Kecamatan Rancasari hadir dengan posko bantuan hukum kerjasama dengan DPC Ikadin Kota Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi tempat atau sarana warga masyarakat Rancasari khususnya yang ingin berkonsultasi masalah hukum, dan ingat ini gratis. Betul. Ya, jadi tidak ada email harus berapa dan berapa, ini benar-benar gratis karena tadi dari Ikadin sendiri DPC Kota Bandung menyatakan bahwa ini semua gratis. Masyarakat jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Nanti kalaupun memang mau ada konsultasi, lebih baik kita ada pendaftaran dulu ya, supaya lebih enak, karena kita rencana Pak mau ada istilahnya apakah sebulan 2 kali stay di sini atau bagaimana. Nanti konsepnya kita tinggal bicarakan kembali ya. Jadi sekali lagi bagi warga Rancasari semuanya, sekarang sudah launching posko bantuan hukum di Kecamatan Rancasari dengan koordinasi atau kolaborasi bersama DPC Ikadin Kota Bandung, dan itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, terutama untuk warga-warga yang kurang mampu dan sebagainya. Mungkin closing statement karena obrolan kita hari ini, diskusi hari ini tidak hanya sampai di sini, bahkan posko bantuan pun jangan sampai seremoni aja, tapi berkelanjutan. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada dari terima kasih untuk Pak Kiki sama Ibu Indah di sini. Kami dari DPC Ikadin Bandung mengharapkan untuk warga khususnya Kecamatan Rancasari untuk tidak ragu, ya, untuk tidak ragu datang ke Kecamatan Rancasari kalau memang ada masalah hukum yang perlu dibantu. Kami dari DPC Ikadin Bandung akan memberikan konsultasi sekaligus kalau memang dibutuhkan pendampingan penyelesaian di dalam menyelesaikan perkara. Saya kira itu yang bisa saya bisa harapkan. Dan kalau memang dari rekan-rekan semua membutuhkan bantuan hukum secara langsung, bisa langsung ke Sekretariat DPC Ikadin Bandung atau ke pos bantuan hukum Ikadin Bandung yang di Jalan Telaga Bodas. Lantai 2. Untuk nanti kita share di ya. Nanti untuk di selanjutnya. Halo warga Rancasari, kami dari Ikadin, karena tema hari ini adalah Memperoleh Justice, berkomitmen ya untuk memberikan akses to justice khususnya untuk masyarakat Rancasari. Semoga ke depan tidak ada lagi istilah tajam ke bawah. Kita mulai dari Rancasari sampai ke Indonesia. Semoga ini titik awal yang menjadi apa ya bisa ya? Intinya titik awal untuk menjadikan Kota Bandung utama. Amin. Cukup. Silakan berarti. Sudah cukup. Oke, terima Sampai kasih jumpa. semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan kita ada nanti Pak ya, part 2, part 3. Kita tunggu Kang Niki. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Kang Freddy, Kang Boy yang sudah hadir untuk kita diskusi hari ini. Kita titipkan jangan pernah lelah Pak, tetap semangat gitu kan, apalagi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dalam masalah hukum. Kita doakan Bapak semua sehat selalu, Amin. beserta jajaran semuanya. Dan untuk warga semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan acara diskusi, walaupun santai tapi isinya lumayan banyak ya Bu. Isinya daging. Nah, ini semua. Jadi
Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.